Ya pemirsa, mari kita simak untuk informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Informasi terpopuler yang pertama adalah kisaran gaji mata elang. Ya pemirsa, belakangan ini ramai pemberitaan kasus pengeroyokan mata elang atau debt collector di Jakarta. Profesi dengan resiko tinggi ini kembali disorot, termasuk soal besaran bayaran yang mereka terima. Praktisi Aset Recovery Management Budi Baung mengungkapkan bayaran debt collector ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan leasing dan jasa penagihan eksternal. Fee penarikan aset disepakati saat surat kuasa diturunkan dengan kisaran tarif antara 5 juta hingga 20 juta rupiah per unitnya. Besaran fee tergantung jenis kendaraan, di mana mobil keluaran baru umumnya memiliki tarif lebih tinggi. Nilai bayaran juga dipengaruhi rekam jejak dan entitas bisnis perusahaan debt collector. Meski diizinkan sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023, OJK menegaskan penagihan wajib dilakukan tanpa ancaman, intimidasi, atau tindakan mempermalukan konsumen. OJK juga mengingatkan konsumen agar bertanggung jawab dalam membayar kredit dan proaktif mengajukan restrukturisasi jika mengalami kesulitan. Namun OJK menegaskan tidak akan melindungi konsumen yang beriktikat buruk. Nah, informasi terpopuler yang kedua, RK digugat cerai. Nama Ridwan Kamil kembali mencuat ke publik. Hal ini seiring gugatan cerai yang diajukan oleh istrinya Atalia Praratia ke Pengadilan Agama Bandung. Pengadilan Agama Bandung membenarkan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Atalia Praratia melalui kuasa hukumnya. Sidang perdana perceraian antara mantan Gubernur Jawa Barat dan anggota DPR RI dari fraksi Golkar ini dijadwalkan digelar pada hari Rabu 17 Desember 2025. Sebelum terjun ke politik, Ridwan Kamil dikenal sebagai arsitek dan juga pendiri PT Urban Indonesia, di mana karir politiknya dimulai saat menjabat wali kota Bandung pada 2013, lalu Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Dalam laporan harta kekayaan, total aset Ridwan Kamil per akhir 2023 mencapai 22,76 miliar rupiah. Didominasi oleh tanah dan bangunan, sementara itu Atalia Praratia dalam LHKPN 2024 tercatat memiliki harta sebesar 26,5 miliar rupiah. Dengan komposisi aset yang hampir serupa termasuk properti dan juga kendaraan. Dan informasi terpopuler yang ketiga, bocah dari timur Indonesia jangkau dunia. Akses digital kini menjadi jembatan cepat memajukan pendidikan di wilayah 3T. Perluasan jaringan internet dan juga hadirnya perangkat digital mulai mengubah cara belajar anak-anak di daerah terpencil. Di banyak desa 3T, internet membuka akses sekolah terhadap video pembelajaran dan juga konten literasi digital. Transformasi ini makin terasa dengan hadirnya smart digital screen di sekolah-sekolah. Pemerintah berencana mendistribusikan 330.000 televisi pintar berukuran 75 inch yang berfungsi sebagai kelas multimedia. Perangkat berbasis Android ini memungkinkan guru menampilkan video sains, simulasi, peta interaktif, hingga pembelajaran bahasa asing. Di SD Negeri Ledeke, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, murid-murid terlihat antusias mengikuti pembelajaran melalui tayangan edukatif di layar besar. Bagi Mario De Alvaro, murid kelas 4, 10 tahun, belajar melalui Smart TV adalah pengalaman baru yang membahagiakan. Di daerah tanpa televisi dan gawai, teknologi ini menjadi simbol harapan dan juga penyamarataan akses pendidikan. Dan kini kita ke informasi terpopuler yang terakhir, mencekam Thailand umumkan jam malam. Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali memanas. Eskalasi terkini memaksa pemerintah Thailand memberlakukan jam malam di wilayah perbatasan. Sejak Minggu, pemerintah Thailand resmi memberlakukan jam malam di 5 distrik Provinsi Trat bagian tenggara negara itu, menyusul meluasnya pertempuran dengan Kamboja ke wilayah pesisir perbatasan. Kebijakan ini diambil meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan kedua negara telah menyepakati penghentian tembakan setelah melakukan komunikasi dengan pemimpin Thailand dan juga Kamboja.
Militer Thailand menyebut bentrokan masih terus terjadi di sepanjang perbatasan kedua negara yang memiliki panjang lebih dari 800 km. Konflik ini merupakan eskalasi paling serius sepanjang tahun ini dan telah memaksa ratusan ribu warga mengungsi di kedua sisi perbatasan. Pemerintah Thailand menegaskan terbuka terhadap solusi diplomatik namun menuntut Kamboja menghentikan permusuhan sebelum proses negosiasi dapat dilakukan. Jam malam diberlakukan dari pukul 19 hingga 5 pagi waktu setempat kecuali di wilayah pulau wisata.